Selamat datang kembali kawan-kawan dari dunia lain. Apa kabarnya semuanya? Kali ini saya sudah bersama The Mother of Spirit Doll di Indonesia, Teh Puri Harun. Halo Ki Atmo. Selamat malam Teh. Teman-teman apa kisah dunia lain KDL. Iya. Ini yang nonton bukan cuma manusia Teh. Oh yang nggak kelihatan juga nonton. Iya. Oh oke. Enggak juga sih, biar serem aja. Iya. Oke, ini saya makasih banget Teh udah dikasih kesempatan buat ngobrol sama Teh Puri di sini Bersama Spirit Doll yang keren-keren ini. Iya, Spirit Doll Banyak banget. Kan sebenarnya Teh Puri buat kalian yang juga penasaran, biasanya Teh Puri ini dikenal sebagai Spirit Doll-nya kan. Banyak banget koleksinya. Kemudian yang adopsi udah dari Sabang sampai Merauke bahkan luar negeri. Iya. Tapi itu kan udah banyak ya Teh yang membahas tentang Spirit Doll-nya Teh Puri di mana-mana. Setiap YouTube pasti ngebahasnya tentang itu. Iya. Tapi aku lebih tertarik sama hal yang lain nih sama Teh Puri. Oke, hal apa tuh? Perjalanannya Teh Puri. Nanti gimana ceritanya supaya sekarang ini berjodoh dengan para spirit-spirit yang ini kan masih kebanyakan kecil-kecil masih di sini. Iya, anak-anak kecil. Jadi dari dulu seneng boneka, cuman kebetulan almarhum orang tua tidak pernah mengizinkan kita untuk punya boneka dari kecil karena katanya boneka itu selalu diisi oleh makhluk halus. Nah, justru dulu saya punya boneka disayang-sayang, saking seringnya saya ajakin ngobrol sama almarhum dibakar kayak gitu. Jadi akhirnya setelah dewasa saya bertekad saya pengen punya banyak gitu koleksi Spirit Dolls. Spirit Dolls ya Teh? Spirit Dolls, bukan boneka biasa gitu. Pertemuannya pertama kali Teh Puri sama Spirit Dolls itu kapan Teh? Jadi ya yang menarik itu kan dari kecil tuh saya punya beberapa teman hantu ya, yang mereka juga nggak pernah ditempatin di boneka atau di mana. Kadang kalau kangen kita suka ketemu gitu. Nah pada saat ada Spirit Dolls ini jadi lebih berwarna gitu. Jadi bisa punya teman hantu dari beragam kota, beragam negara dengan kisah mereka masing-masing gitu. Jadi dari mulai 3 akhirnya sekarang jadi 382 gitu koleksi pribadi gitu dari berbagai negara. Waduh, banyak banget mantesan di sini. Banyak. Kalau ininya Teh Puri, teman-temannya Teh Puri itu tadi yang pas waktu masih kecil itu di mana Teh? Ada beberapa yang sudah masuk ke boneka gitu karena saya bilang udah kamu jangan gentayangan, jangan keluyuran apalagi ngegangguin orang. Kamu mami masukkan ke rumah, tapi ingat rumah ini hanya boleh sementara aja. Ya sebisa mungkin gimana caranya kalian bisa pulang ke Tuhan kayak begitu. Jadi ya menariknya dari 382 memang yang pamit untuk pulang tuh baru 8 ya Ki Atmo, dan itu bukan hal yang mudah kan buat kita bisa mendoakan mereka juga gitu. Nah cuman ya saya seneng lah, saya optimis mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan jalan yang lebih baik kayak gitu. Betah ya Teh Puri yang kebanyakan di sini ini. Kebanyakan betah, mager. Mager, mana-mana mager akhirnya. Iya mager gitu, terus ada yang ada yang serem, creepy, ada yang cantik, Thailand, ada yang bule gitu. Karena saya sebisa mungkin pengen memberikan mereka rumah yang memang sama seperti penampilannya mereka gitu. Jadi si ini bule nih, karakternya bule begini, misalnya karakternya look tap Thailand biasanya seneng jalan-jalan, manja gitu. Kalau yang bule-bule biasanya lebih mandiri dan jarang minta jalan-jalan gitu. Nah, kalau yang pertama kali Teh Puri temuin itu teman-teman semasa kecil itu ditemuin dengan sengaja atau memang mereka tahu-tahu datang? Enggak, jadi dulu pada saat saya SD itu di Jalan Aruji Kartawinata ada bangunan Belanda. Nah dulu tuh waktu kecil di situ dipakai syuting film Babi Ngepet tuh sama almarhum Kang Ibing. Nah pada saat kita lagi nonton, namanya kita kan warga masyarakat ya, ada syuting film tuh pada seneng gitu.
saya ngelihat justru ada sosok hantu Belanda yang sama sekali sendirian, nggak ada yang nanya, kok ini dicuekin gitu. Padahal dia hantu lama yang memang sudah berada di bangunan tersebut, namanya Sumi. Nah kita temenan tuh sama Sumi dari saya umur 9 tahun. Terakhir ketemu Sumi itu pada saat saya baru 2 tahun koleksi boneka. Saya bilang, Sumi main deh di tempatnya Furi, banyak boneka. Terus dia bilang, Ih Furi kamu kok udah tua ya gitu, dulu kamu masih kecil. Iya, nah ini ada rumah mirip kamu, mau nggak? Awalnya nggak mau, dia bilang dia lebih seneng di rumah Belanda, tapi dia sepi karena di rumah Belanda itu juga kosong, jarang ada yang datang ke sana, jarang ada yang mendoakan, dan ada beberapa spirit yang mungkin lebih besar ya dari Sumi yang suka ngusir-ngusir gitu. Akhirnya si Suminya kesini deh. Kesini gitu. Ya akhirnya. Masih disimpan deh si Sumi itu? Masih ada di lemari atas, bajunya putih gitu. Oke. Kayaknya itu memang dari kecil dulu. Dari kecil dia kenal saya dari saya umur 9 tahun, makanya dia kok, Furi kok kamu bisa tua? Iya kan, kalau manusia ya, lama tua. Kalau bisa sih pengennya muda terus. Iya. Ya pengen jadi vampir kita. Vampir. Ini itu juga teh, saya yang penasaran itu kalau spirit doll ini ya biasanya orang adopsi kan, banyak kan orang adopsi. Sebenarnya apa ya ibaratnya ya, benefitnya buat mereka mengadopsi spirit dolls itu seperti apa teh? Iya, jadi dari awal kan kita sampaikan sama orang bahwa ini bukan pesugihan, karena orang banyak yang berharap setelah adopsi spirit dolls bakalan langsung kaya. Makanya ada yang nanya, Mbak, saya udah beli boneka kok rekening saya nilainya tetap segitu-gitu aja. Nah, saya suka ngejelasin tuh. Jadi sekarang ini kita lebih selektif dalam memilih adopter supaya mereka paham bahwa ini bukan tuyul yang tiba-tiba ngasih kamu uang di rekening tanpa ketahuan siapa yang ngirim, kan nggak seperti itu juga. Justru dengan punya spirit dolls kita harus bekerja keras nih, karena memang pengeluaran mereka banyak. Dari bahan bonekanya juga udah lumayan mahal. Bajunya, belum make upnya, jadi ya harus dipastikan kita juga memiliki pekerjaan lah kayak gitu. Jadi kalau saya sih lebih kayak mengasuh aja dan mendoakan. Namanya anak asuh, apabila didoakan, disayang, tentunya mereka juga nggak mau ngelihat orang tua asuhnya susah. Jadi itu cuman nilai plusnya aja. Kalau misalnya kita ada kenaikan gitu, tetap rezeki datangnya dari Tuhan. Dari Tuhan ya. Betul. Ini pantesan. Ini kan kalau kostum-kostumnya sama rambut-rambutnya teh. Mahal ini. Iya, kostumnya, rambutnya, ini look tab. Sebetulnya kalau beberapa yang mahal mungkin yang saya memang beli secara custom, kayak Annabelle dari The Scariest Closet, itu Annabelle yang main film Conjuring. Jadi memang lumayan. Atau boneka Louis Alberon yang memang sengaja saya cari dari Inggris gitu. Karena di dunia dia cuma ada 5, kita kebetulan ada yang nomor 3, nomor 4-nya, dan pembuat bonekanya sendiri bunuh diri, matinya tragis gitu. Jadi itu boneka-boneka dengan value tinggi yang alhamdulillah pada saat diadopsi udah dapat bonus spiritnya kayak gitu. Karena boneka tua kan jarang yang kosong. Jarang yang kosong, ya, kolektor item banget ya. Iya, betul kayak gitu. Makanya dimasukin ke lemari gitu. Kalau Annabelle karena besar saya taruh di atas kayak gitu. Serem banget itu. Serem. Matanya aja udah ya, beda ya, matanya boneka biasa sama spirit dolls memang beda. Betul. Itu tadi namanya juga adopsi. Jadi prinsipnya adalah kita merawat mereka, bukan kayak pesugihan yang Teh Furi bilang tadi kan. Betul. Saya ada kejadian lucu ini lah. Mungkin nanti kita sharing pengalamannya itu ya. Betul. Saya tuh pernah punya bentuk pra dari Thailand itu kan. Kalau orang bilang gumantong sekarang kecil aja. Oh kecil, oke. Sesekali dia saya bawa tuh ke supermarket lah ya, supermarket. Belanja. Saya lihat ada waktu itu alat cukur nih. Alat cukur, iya enggak, beli enggak? Enggak lah, udah nanti aja dulu. Udah bayar ke kasir segala macam, struk masuk pulang. Ada itu alat cukur. Oh iya. Cek di bon nggak ada nih. Cek di bonnya loh nggak ada, ini nggak beli. Ada 2, bener-bener saya gandeng gitu kan. Udah saya kembaliin, akhirnya saya marahin itu. Kamu ya yang nyolong, saya bilang gitu.
kadang suka berinisiatif saking sayangnya sama orang tua asuh, tapi ya itu justru tugas kita sebagai orang tua asuh untuk mendidik gitu. Jadi ada beberapa orang tua asuh yang anak asuhnya terlalu apa ya, kalau di tempat orang tuh gak bisa diem, petakilan gitu. Tapi ada anak asuh yang sopan, tahu tata krama, berarti si orang tua asuhnya ini benar-benar bisa mendidik dengan baik. Kayak Sastro kan, Sastro meskipun packagingnya seperti serem, tapi kan aslinya anaknya nice gitu. Nice banget. Iya, meskipun senangnya kopi hitam. Iya. Itu loh, kalau Teh Wuri waktu masih kecil itu ada nggak hobi aneh-aneh kayak dulu ada ya, apa namanya, beberapa orang anak kecil nih mintanya kopi pahit atau air kelapa hijau yang memang kalau enggak dia muntah tuh. Pernah nggak Teh Wuri ngalamin seperti itu? Saya seneng kopi hitam, dulu suka nyolong dari bapak, gelasnya bapak, karena bapak kan nggak ngizinin anaknya mau minum kopi. Kayak ini anak kenapa sih ngabisin kopi gitu. Jadi saya suka nyeruput kalau pas bapak lagi kemana. Jadi dari dulu saya memang minum kopi hitam. Tapi kopi hitamnya karena terbiasa ngambil punya bapak, dan bapak itu kopi hitamnya selalu bikinnya manis. Jadi sampai sekarang senengnya yang manis. Manis ya. Kecuali beliaunya ini sukanya pahit nih. Kecuali Mbah Akri. Mbah Akri ini berbahaya ini. Tapi kalau seumpamanya seperti itu Teh, mungkin nggak sih dari kecil orang tuanya Teh Wuri itu sebenarnya udah sadar kalau Teh Wuri itu punya kedekatan khusus sama hal-hal gaib? Karena orang tua tuh menentang, maksudnya bukan tidak percaya gaib, percaya ada gaib, tapi tidak mau anaknya jadi ngomong sendiri apa. Jadi saya biasa dimarahin. Kayak jangan suka ngomong sendiri, jangan suka ketawa ketiwi sendiri, harus rajin sholat. Ya rajin sholat alhamdulillah, tapi pas giliran kita kelihatan ngomong sendiri itu pasti dimarahin. Jadi tipikalnya yang sangat menentang sebetulnya. Makanya pada masa-masa saya kecil saya jadi anak yang pemarah. Saya juga sering membangkang sama orang tua karena saya ngerasa bahwa orang tua saya tidak paham apa yang saya rasain, kayak gitu. Nah baru setelah dewasa saya paham, oh mungkin orang tua saya nggak mau gitu saya involve terlalu dalam, tapi mungkin karena sudah digariskannya seperti itu, jadi ya udahlah gitu. Jadi ya pasrah lah udah. Karena ya paling nggak kalau menurutku juga Teh Wuri ini spesifik banget. Pokoknya se-Indonesia Raya kalau orang ngomongin spirit dolls nggak lepas dari Teh Wuri. Nah satu lagi nih yang sangat saya tertarik, ini orang jarang bahasnya nih. Spirit doll udah sering di mana-mana. Satu lagi Teh Wuri ini dikenal sebagai bukan cuma indigo, tapi saya rasa Teh Wuri ini orang yang mengelompokkan orang-orang indigo. Iya, betul. Jadi saya jadi host di ini ya sama sama Mas Alvin Adam di Mata Indigo, di mana indigo itu kan terbagi menjadi 9 kelompok. Dan kenapa kita buat acara seperti itu? Karena kita sadar bahwa sebagai anak indigo kita juga saling membutuhkan. Kita bisa taking care of each other gitu ya. Yang satu punya kemampuan bisa memberhentikan hujan, misalnya yang satu memiliki kemampuan untuk menyembuhkan. Sehingga di saat ada seseorang yang indigo di bidang A tapi dia memiliki kelemahan di bidang B, itu bisa saling berkolaborasi untuk membantu kayak gitu. Saya lebih senangnya kita helping lah, membantu sesama kayak gitu. Itu ada indigo tipe-tipe apa aja Teh yang dikelompokkan Teh Wuri itu? Ada, jadi ada precognition, orang yang bisa meramal masa depan. Lalu ada retrocognition yang bisa melihat masa lalu. Ada medium itu ada mediumship yang kalau ingin berkomunikasi harus memasukkan ke badannya. Terus juga ada medium interdimensional kayak komunikasi ya, tetapi nggak bisa masuk ke badan. Lalu ada healer yang menyembuhkan, ada telekinetik yang memindahkan, misalnya memindahkan hujan kayak begitu, itu telekinetik. Lalu juga ada absorber yang sering menyerap energi. Jadi orangnya sangat moody, sangat kadang bisa marah, kadang bisa baik gitu, tergantung energi yang ada di tempat tersebut. Nah terus juga ada premonition, yaitu orang yang bisa mendapatkan petunjuk pada saat dia sedang tidur melalui media mimpi.
Lalu yang ke-9 ada clairvoyance. Jadi clairvoyance itu bisa telepati, instingnya tajam, bisa tahu orang ini sedang berada di mana, di waktu yang sama, di tempat yang berbeda gitu. Dan tidak semua clairvoyance bisa berkomunikasi dengan hantu, gaib gitu ya, makhluk gaib. Justru kalau saya melihat kayak paranormal ini bisa lebih menguasai banyak ilmu dibandingkan dari anak indigo. Makanya banyak anak indigo yang akhirnya menjadi paranormal atau menjadi apa, karena dia dalam mempelajari sesuatu dia kan lebih sensitif. Kayak Ki Atmo kan lebih sensitif, jadi meskipun kita denial, meskipun awalnya kita mengingkari, bener nggak sih kayak gitu, masuk akal tidak sih, akhirnya seiring berjalannya waktu justru bisa menguasai lumayan banyak gitu, karena memang sensitifnya tinggi kayak gitu. Itu kalau saya zaman dulu nantang sih teh, masa beneran ini? Iya. Cuman apa ya? Kalau zamanku dulu Kopinggu, Wiro Sableng, terus apa namanya Tapak Suci, komik-komik itu tuh, memang ada ilmu gini beneran. Di tes ada dong ternyata. Iya. Dan itu kan apa ya? Itu namanya adat, itu namanya budaya yang memang diturunkan oleh leluhur kita secara turun temurun. Makanya apa? Banyak juga orang yang menggeluti karena memang dari dulu gitu. Kayak gitu ada. Dari dulu memang ibaratnya cerita itu memang ada legenda aslinya. Ada legenda aslinya, betul. Aku barusan, tapi nanti kalau Teh Furi boleh jawab atau boleh enggak juga. Oke. Barusan dapat ini. Apa? Cuman kata-kata, dua kata-kata. Pulau Sari sama Sang Hyang Sirah. Ada apa Teh? Ada beberapa hal yang mungkin selama ini kita cari, terus akhirnya ketemunya di sana. Ada yang mungkin pada saat kecil kita mengalami sebuah insiden yang kurang bisa dijelaskan kalau pakai nalar, tiba-tiba selamat, muncullah nama itu, terus sekarang alhamdulillah kenal, alhamdulillah ada yang dari situ di sini. Gitu. Iya kayak gitu. Tapi yang menarik dari sosok Ki Atmo sendiri ya, pada saat tadi saya lempar dadu, saya merasa kalau saya tuh dulunya, bukan di kehidupan sekarang ya, dulunya kayaknya kenal, tapi Ki Atmonya gondrong. Itu masalah pembiasaan musisi ya? apa ya, bisa gondrong gitu rambutnya. Itu memang musisi kita. Pokoknya kalian semuanya yang hobi musik, jangan dengerin musik, dengerin aja lagu. Iya. Kayak gitu. Jadi kayak ini orangnya kayaknya familiar, karena pada saat saya melihat Instagram itu saya belum yang ngeh orang ini siapa, belum sefamiliar itu. Nah pada saat ketemu ini kayaknya udah kenal gitu. Kenal kayaknya. Iya, sepertinya kenal gitu. Jadi kita juga kayak ini kayaknya kenal deh, tapi di sebelah mananya itu saya masih belum dapat gambaran. Belum dapat gambaran. Mungkin Ki Atmo bisa kasih gambaran. Ada sih, cuman aku takut ini sih. Takut apa? Takut salah nyebut aja aku. Oh, kenapa gitu? Nggak apa-apa, sebutin aja. Aku selalu jelasin ke orang, aku ini orang Jawa yang memegang teguh budaya Sunda teh. Itu aneh sih buat sebagian orang, tapi aku ngerasa ada sesuatu di ya. Nah ini dulu kita bridging dulu teh. Teh Furi percaya reinkarnasi nggak? Percaya. Roda kehidupan itu ya. Betul. Mungkin nggak kalau seumpamanya ada sesuatu di masa lalu yang berjauhan. Kemudian kalau zaman dulu orang transportasi kan susah ya teh. Betul. Itu bedanya orang barat sama orang timur, pakai pikiran bukan pakai roda. Yeah. Mungkin nggak kalau dulu seumpamanya pernah melakukan ibaratnya ritual bersama di suatu tempat yang terkenal sebenarnya, tapi aku nggak mau nyebut. Di daerah Jawa Barat yang ada laut. Iya kayaknya sih ada kaitannya dengan itu. Sepertinya ya, karena kita juga baru ketemu. Dan itu dia masalahnya, saya kan bukan retro. Jadi kadang kalau mau membaca masa lalu saya butuh orang yang memang dia bisa kasih clue. Tapi ya itu, jadi doanya saya ya nggak jauh-jauh dari larung, laut, terus juga lepas burung pipit saya suka gitu. Jadi justru ada kombinasi antara Chinese, saya juga suka ke kelenteng juga ya.
terus saya suka ke pura, saya juga punya hubungan yang batin yang kayak gimana gitu sama Bali. Jadi kalau misalnya udah lama nggak ke Bali pasti agak sedih kayak kangen gitu. ya. Kangen. Padahal sebenarnya lahirnya sebagai orang Sunda gitu. Di Bali Mbak Teh Puri biasanya di mana tuh iniannya? Di Pura Campuhan Windu Segara yang ada kamar Ibu Kanjeng Ratu. Keren itu ya. Iya, itu keren tempatnya di Sanur. Jadi saya pengennya ke situ aja gitu. Sanur Teh. Itu kan di Sanur ya? Betul. Kan terkenal banget kalau di Bali itu. Leak Sanur. Ada pengalaman nggak sama Leak Sanur Teh Puri? Enggak sih, alhamdulillah. Karena kan kita pada saat datang kita minta dijaga sama semuanya ya. Mudah-mudahan selalu diberikan keselamatan. Cuman pernah 2 kali pas nyampe Bali gempa. Ini salah waktu atau apa ya? Perasaan udah dapat ngitung nih tanggal bagus, tapi pas landing gempa. Yang satu lagi kemarin pas kita mau boarding, kita mau pulang ke Jakarta, gempa tuh di airport gitu. Jadi udah 2 kali tuh pas Bali gempa. Iya, berarti tanggalnya kan udah bagus Teh. Iya. Panitia penyambutannya bagus ya gitu. Jadi langsung digeter gitu. Wah, iya. Nah itu tuh. Jadi kita juga kadang suka berpikir kan, kadang, lu kenapa ya pada saat kedatangan kita kok 2 kali ada gempa kayak gitu? Apakah memang ada kekurangan atau ada sesuatu hal yang kurang bagus gitu kan? Kita minta diberikan pertanda gitu oleh semesta gitu. Keren banget itu, sampai diberi tandanya. Iya, aku percaya itu beberapa kali ada apa ya? Seperti itulah pokoknya. Aneh itu memang. Aneh. Ini tadi Teh, aku tertarik sama di Puri Windu Segara ini. Menurut Teh Puri kenapa kok ada sosok Bunda Ratu di situ? Iya, jadi saya berkenalan dengan sosok Mahaguru ini sekitar tahun 2017 ya. Waktu itu Mahaguru ini menciptakan pura tetapi lengkap gitu. Jadi bukan cuma untuk umat agama Hindu saja yang bisa ke sana. Ada Eyang Prabu Siliwangi, di situ ada kamarnya khusus, ada Ibu Kanjeng Ratu lengkap gitu. Terus juga ada dewa-dewanya Buddha, ada dewa-dewanya Hindu, ada Dewi Kuan Yin. Jadi itu pura yang memang bisa didatengin oleh semua culture. Jadi komplit. Jadi ada orang yang misalnya dia datang ke sana khusus untuk Dewi Kuan Im aja, menyerahkan apel dan lain-lain gitu. Dan di situ ada 7 mata air yang bisa membersihkan aura negatif gitu. Iya, melukat ya, melukat. Melukat, iya. Teh Puri sendiri kalau ngebersihin aura negatif ke orang biasanya gimana tuh? Kalau nggak di Bali aja di. Kalau di sini ya biasanya kita pakai media kembang gitu aja. Iya. Doa minyak gitu. Ya. Nah kan gak jauh-jauh. Pokoknya kalau seumpamanya di Sunda, di Jawa, di Bali. Aku juga dulu pernah di Bali Teh. Berapa lama? Lama, 2 tahun aku di Bali. Oh, oke. Itu sempet juga aku ngajar tantra di Serangan, Pulau Penyu. Iya di Serangan ya. Saya di Kute. Oh, aku di Central Parkir tuh. Kalau dulu gedung XL, depannya, ya malah ceritanya gak apa-apa. Depannya Carrefour, belakangnya rawa semua. Aku di situ dulu tinggal. Oh, dulu di situ. Oke. Jadi memang ada kultur yang sama nih kayaknya. Iya, ada kultur yang sama. Jadi saya juga nggak tahu kenapa saya bisa connecting sama Bali gitu, bisa kangen banget ke Bali. Iya, tapi saya tetap sadar kalau saya memang orang Sunda. Artinya kemanapun kita melangkah, izin dulu sama Eyang Prabu Siliwangi, sama Ibu Ratu Galuh kayak gitu. Lanjut lagi Teh, yang tadi Teh. Setelah ada pura-pura itu ketemunya gimana tadi? Jadi pada saat ada pura itu saya ngerasa bahwa ini saya kayak terpanggil ke sana, saya merasa nyaman. Pada saat meditasi di sana semua hal-hal yang negatif keluar dan banyak sekali surprise yang saya dapatkan pada saat saya sudah larung. Jadi sebenarnya tujuan dari orang melarung itu kan buang sial ya. Ternyata sial itu bukan hanya sesuatu yang kita duga. Misalnya kemarin kita baru melakukan kesalahan A, kita mau meminta semesta untuk nge-cleansing. Ternyata mereka juga meng-cleansing orang-orang misalnya yang menurut kita sebenarnya itu orang-orangnya yang baik, orang-orang yang cocok dengan kita. Ternyata langsung disapu gitu oleh semesta. Kadang kita merasa shock, kenapa orang-orang ini begini? Oh ternyata memang mereka tidak
baik untuk berada di sisi kita. Mereka tidak bisa support, mereka mungkin dekat hanya ingin sesuatu hal, apalagi misalnya setelah dekat malah inginnya menjatuhkan. Jadi orang-orang seperti ini yang memiliki niatan buruk akhirnya dijauhkan. Jadi banyak surprise gitu, terus tiba-tiba ada sesuatu hal yang baru gitu. Makanya kalau habis larung tuh saya suka introspeksi nih, karena selama 3 minggu after larung itu biasanya surprise tuh datang terus. Surprise-nya ya, surprise-nya. Jadi kalau surprise ya tidak semuanya bisa menyenangkan. Kadang yang tidak menyenangkan itu malah akan banyak terjadi juga, tapi endingnya akan menyenangkan gitu. Awalnya aja kaget, loh kok gini ternyata. Iya, kok abis larung kok begini. Oh ternyata memang harus seperti itu jalannya. Kalau nggak seperti itu nggak akan pernah terbuka gitu hati dan pikirannya kita gitu. Itu ada hubungannya sama ini ya Teh? Apa? Kalau orang-orang seperti kita ini biasanya, nggak apa-apa dikit aja. Kita punya circle tertentu kan, orang-orang yang support kita. Betul. Itu kadang-kadang yang paling pertama kali harus dibersihin yang gitu-gitu itu tuh biasanya. Iya ya. Emang wah ngeselin kalau yang gitu-gitu. Tapi sekarang kan udah aman ya Teh. Udah aman dan mudah-mudahan nggak ketemu yang gitu-gitu lagi. Ya, jangan. Makanya nggak bisa masuk lewat kita, masuknya lewat manajer kita. Iya. Itu dia kan nggak tahan ngelihat yang cakep sedikit udah langsung ngeblank. Nah kan. Jadi sekarang bukan manajer jagain artis yang jagain manajernya. Ini manajer gue kenapa nih? Gitu. Kok kebalik ya? Tapi apa? Aku ini tadi ngobrol sama Teh Furi. Waduh, banyak banget ini apa namanya? Teh Furi ini selain ngejagain cuman orang-orang yang aku ketemu di sini, ternyata orang-orang yang aku ketemu bukan ketemu ya. Aku lihat lah ibaratnya aku lagi main kemana, lagi nyetel apa gitu, lihat dia lagi jalan kemana, ada billboard mukanya dia. Itu ada beberapa orang yang dijagain sama Teh Furi dari lama. Susah nggak sih Teh jagain orang-orang yang terkenal seperti itu? Insya Allah enggak. Beban lah ya, tapi ya ibaratnya beban. Jadi kadang terlalu banyak memikirkan orang, nggak mikirin masalah sendiri. Kadang saya lupa, oh iya, ya Allah, gue punya masalah ini belum beres. Tapi kita lebih fokus masalah orang. Kita kayak selalu berpikiran kayak gini, di saat kita ingin membantu menyelesaikan permasalahan orang lain, pasti Tuhan juga akan membantu menyelesaikan permasalahan kita. Meskipun kadang kita sedih ya, kalau orang punya masalah suka curhat ke kita, giliran kita curhat, kita nggak bisa cerita karena mungkin bagi orang, lu ngapain curhat sih? Lu kan indigo, masa lu curhat gitu? Padahal kan kita as a human being ya, kita juga kadang pernah ngalamin yang namanya sedih, down gitu. Tapi ya kita bersyukurlah, mendingan kita dicurhatin deh daripada kita yang curhat. Nanti diposting. Iya, bahaya kan? Bahaya gitu. Beberapa kali itu beban. Nanti aku kepingin curhat, kepingin cerita sama orang. Posting, diomongin. At least minimal dia bilang apa namanya, yang kita curhatin bilang, nah ini dukun curhat sama kita, nggak sakti dong. Gila apa? Iya. Gila apa ya, nggak gitu kan caranya ya Teh? Betul. Tapi ini bagus banget ini hadiah dari Ki Atmo. Ini apa Ki, bisa dijelasin? Oh iya, ini adem ya ini. Ini sebenarnya rose quartz ya Teh. Jadi ini ibaratnya aku tahu Teh Furi banyak ngehandle sesuatu, ini harusnya ya bisa memperingan energi-energi negatif yang ibaratnya mau nyantol ke kita. Silakan nih buat Teh Furi, moga-moga awet enak lah di situ. Itu juga apa namanya? Aku dapat ilmu meditasian gitu dari Bali dulu. Oh dari Bali ya. Bali is a great place. Ya kalau untuk spiritual memang the best. Kalau seumpamanya, tapi aku lihat di sini atau mungkin di tempat rahasia, Teh Furi ada kayak paling kayak di Bali gitu, ada ya? Nggak di sini ya tapi, waduh, berbahaya. Bayang itu nggak usah diomongin. Jangan. Pengen tahu lagi di mana. Iya, soalnya di situ kan kalau di tradisi Bali itu ya, yang ada di paling itu ibaratnya
dewa paling kuatnya ibaratnya. Wih, merinding aku. Sebentar. Nah, oke. Ganti, udah jangan paling gila lagi. Ganti. Kita ngobrolin yang lain. Kalau di sini Teh Puri, biasanya kalau buat ritual-ritual spirit dolls dan ritualnya Teh Puri sendiri, yang paling sering dilakukan itu apa, Teh? Kalau saya sih udah pasti pada saat doa saya bakar dupa, karena kan ini semua anak-anak dari Hindu, Buddha, ya, Kristen, Islam itu semuanya ada gitu. Cuman karena saya Muslim jadi saya doain pakai Al-Fatihah gitu. Nah mereka biasanya suka baca mantra sendiri, punya mantra sendiri, jadi kita nyalakan dupa. Itu aja sih. Terus kalau bonekanya sih lebih ke perawatan ya, ada admin sama ibu juga yang bersihin boneka kayak gitu sih. Kalau untuk perawatan boneka malah mau makan waktu yang jauh lebih lama daripada ritual ya. Boneka kan bisa satu belum disisir, belum ganti baju, aduh. 382 satu-satu. Iya. Seminggu nggak kelar itu. Nggak kepegang gitu. Iya. Nah, kalau Teh Puri sendiri cuman itu aja. Terus aku lihat ini deh Teh. Apa namanya? Jajanan. Ini nah ini nih buat orang-orang juga dijelasin ya Teh. Sebenarnya ginian ini dimakannya seperti apa? Jadi kalau jajanan itu sebenarnya hanya diserap saripatinya aja. Jadi biasanya 3 hari, kalau masih bagus ya biasanya saya juga suka makan. Saya suka cemilin, nggak masalah. Tapi kalau udah hambar banget ya kita buang. Jadi banyak orang kan yang menganggap kalau hal seperti ini seperti menuhankan gitu, menuhankan spirit dolls. Padahal sebenarnya ini hanya sebagai bentuk toleransi. Ibaratnya saya makan sambil nonton TV, sambil apa di depan mereka ngeliatin, ya akhirnya saya share, saya ganti. Cuman memang kalau yang sepuh senangnya kopi, kalau yang anak-anak senang susu. Senangnya susu ya. Sebenarnya tadi ada yang ngomong, sebenarnya kita juga suka kopi sih, tapi nggak dikasih sama mami. Udah kamu susu aja. Biar gara-gara Sastro seneng kopi tuh, Sastro aja boleh katanya. Ya kalau papanya Sastro kan males ribet, yang ada aja kopi kan gampang. Kalau kita kan udah di susu aja dulu biar lucu. Bikin kopi segini banyak, waduh bahaya juga Teh. Iya. Ada ini nggak Teh dari spirit dolls yang di keep sama orang, diadop sama orang? Pernah ini nggak? Pernah ada yang sangat cocok banget nggak? Ada yang cocok, ada yang nggak cocok. Karena gini, dari awal tuh kan kita sudah menegaskan bahwa si spirit dolls ini sebelum mengadopsi harus izin. Banyak yang bandel, bilangnya sudah izin sama suami, si spirit dollsnya ditaruh di lemari. Jadi suatu saat suaminya buka lemari, ketahuan, dimarahin, dikembalikan. Akhirnya si anak ini kayak, mami katanya aku mau diasuh, mau didoakan, kok aku dikembalikan, sedih, seperti itu sih. Terus juga ada yang itu tadi, kenapa rekening saya nggak nambah-nambah kayak gitu. Kalau dulu mungkin kita menjelaskannya masih halus, kalau sekarang kita sudah tekankan dari awal bahwa ini untuk diasuh ya. Jadi sekiranya kamu memang ingin kekayaan, kamu nggak adopsi di sini, ini untuk dibimbing, diasuh dan didoakan supaya mereka nggak misunderstanding. Nanti adopsi ngeliatin rekening terus tiap hari kan, kita bingung ngejawabnya kan. Kerja gitu. Kagak ngeliatin rekening terus, susah juga. Iya, keren padahal. Seperti admin juga kan mereka standby, jadi kita juga harus memastikan bahwa admin bisa menjawab semuanya sesuai dengan apa yang kita sampaikan ke dokter biar tidak salah paham, salah sangka. Ya alhamdulillah sekarang kita dapat dokter yang memang istilahnya paham, mengerti arti dari mengadopsi. Kalau dulu waktu awal-awal masih random banget, jadi saya juga kaget-kaget sendiri ngelihat dokter yang nge-treat boneka arwahnya seperti, oke, kamu saya kasih susu kalau memang pembeli ke toko ini banyak. Gitu. Iya, nantangin nih berarti. Iya, jadi kayak di push gitu. Sehingga suatu saat si spirit dolls-nya marah, dia berbuat hal seperti misalnya mau mecahkan kaca atau menghilangkan barang. Nah itu mereka akhirnya komplain juga gitu, kenapa kau menghilangkan barang? Oh iya, orang dia nggak pernah dikasih jajan, disuruh jualan terus. Nah pada saat begitu dianya diem, kan udah dibilang ini dibimbing dan diasuh. Nah, hal-hal seperti itu banyak lah, tapi ya itulah serunya ya, serunya dunia dengan spirit dolls. Akhirnya saya bisa
melihat karakter orang juga, orang mana yang memang tulus mendoakan, orang mana yang memang mengadopsi karena ada maunya. Karena ada maunya aja. Nah, kalau ini spirit dolls, ibaratnya yang di sini anak asuh. Ada admin dan orang yang ngekip dari yang adopt dari Teh Puri. Aku ngerasain ada sesuatu lagi Teh. Teh Puri ada beberapa subordinate nggak sih sebenarnya? Apa cabang? Murid lah ya. Dulu pernah ada murid tapi ternyata ngawur. Ngawur, jadi saya nyesel punya murid. Dia bikin rules sendiri, bikin statement sendiri, dan akhirnya menjatuhkan kita. Pengen jualan juga, tapi saya juga kurang paham. Mungkin namanya semesta ya. Seseorang yang ingin naik dengan menjatuhkan orang lain biasanya nggak akan lama naiknya. Malah dijatuhin kan? Iya. Jadi akhirnya mereka jatuh sendiri dan udah nggak ini spirit dolls lagi. Kalau kita kan spirit dolls mau dihujat, mau digimanain, ya kita cinta boneka. Ya kita cinta, kita yakin bahwa apa yang kita lakukan ini tidak menyakiti orang lain, kita nggak ngajarin yang jelek-jelek, ya saya cinta aja. Jadi akhirnya yang gitu terseleksi sendiri kayak gitu. Jadi kalau ditanya apakah punya murid, saya bilang enggak, udah nggak mau. Udah nggak mau ya? Murid laknat kalian. Soalnya kadang-kadang buat apa namanya, buat orang-orang kayak kita ini yang nusuk duluan muridnya kan? Iya dong, masa kalau yang lain kan jauh, yang deket dulu lah. Yang deket dulu, murid laknat jangan diulangin. Ya udah kita enak aja, nggak usah punya murid gitu aja. Oke, terus ke depannya ini Teh Puri, buat ibaratnya apa ya? Bukan cuma spirit doll lah, banyak kehidupannya Teh Puri yang orang-orang sebenarnya jarang tahu kan. Tahu-tahu udah bikin ini, udah bikin hal baru segala macam gitu. Wih, kalian pasti bakalan kaget. Apa sih Teh Puri yang lagi sekarang mau dibangun sebenarnya? Mau dibangun ya, saya pengen bikin buku lagi, saya pengen bikin film. Ya ada beberapa cerita yang memang sudah diambil dan mau ditayangkan gitu, tapi kan itu masih rahasia gitu. Jadi semua kisah-kisah pertemanan kita dengan hantu, bagaimana perjuangan kita untuk bisa membangun rasa percaya diri dari anak-anak indigo dan lain-lain, saya memang tumpahkan dalam sebuah cerita gitu. Terus juga karena saya juga ibu dari 3 anak saya juga udah kuliah gitu ya, udah besar. Jadi saya selalu nge-push diri saya untuk tidak menjadi orang yang cengeng. Kalaupun kita menjadi single parent, kita harus jadi single parent yang fight ya, yang kita juga punya karya, kita juga punya sesuatu hal yang bisa dinikmati oleh orang banyak. Dan yang paling penting ya, kita bisa tetap taking care anak-anak gitu dari segi pendidikan. Cuman harapan yang belum tercapai, mungkin saat ini pengen pindah ke tempat baru karena saya pengen punya 500 dolls. Amin. Iya. Amin. Pindah. Jadi dulu awalnya waktu di Kalibata kecil banget ya. Nah, saya bertahan sampai dolls saya 80. Saya pindah ke sini kayaknya ini gede banget nih. Wih, gede ya. Ya ampun, luas. Karena bonekanya nambah terus, akhirnya yang luas ini jadi sempit. Jadi penuh lagi. Sekarang anak-anak nanya, mami mau nambah lagi? Mau, tapi mami mau pindah rumah. Jadi kenapa saya pindah rumah? Bukan karena saya nggak betah, tapi karena saya pengen tambah boneka. Jadi buat saya, impian saya pengen punya satu rumah khusus boneka. Kalau Yogi nggak apa-apa di luar aja. Nggak apa-apa. Yang penting bonekanya di dalam rumah kan. Kalau Yogi di teras nggak apa-apa, duduk gitu kan, selonjoran itu kan kayaknya dia udah enak. Gitu. Ini sering donor darah ke nyamuk biar donor darah kayaknya ke nyamuk. Amin Teh. Aku ikut doain biar nanti segera dapat ya, nggak usah gede 800 meter kan lumayan. Iya. 800 meter. Jadi kan Ki Atmo kesana udah, Ki lihat Ki udah 500 wah gitu. Wah, ya nanti saya harus main lagi pokoknya sama Teh. Oh iya, keren banget iya, ini. Udah pasti. Satu lagi Teh, karena ini channel kisah dunia lain yang membahas hal tentang perdukunan. Untuk Teh Puri sendiri, ini biasanya berkonsultasi orang yang datang ke Teh Puri, biasanya berkonsultasi masalah apa dan di mana Teh Puri bisa dikontak? Kalau berkonsultasi biasanya ya nggak jauh-jauh dari jodoh dan spirit dolls kayak gitu.
biasanya ada orang-orang tertentu yang memang kesepian, kurang kasih sayang, akhirnya pengen mengadopsi, atau mungkin dulunya pernah mengaborsi bayi janin gitu, jadi mereka ingin bayar karma dengan adopsi bayi aborsi gitu. Jadi kalau mau ngontek nanti ada kontak personnya Bang Yogi, di situ ada cara untuk konsultasi gitu. Konsultasinya ya. Ngeri ya, aku dari tadi ini ya, merinding yang sebelah sini. Begitu tak sebut yang ya udah janganlah, jangan orang tahu semua itu. Iya betul. Oke lah, makasih banyak ya Teh Puri ya. Nanti Sama-sama. kapan-kapan kita ngonten lagi ya. Iya dong, udah pasti nanti kita gantian ke tempatnya Ki Atmo. Oke, siap. Selain Sastro ada siapa lagi Kak di sana? Wah, di sana bedigasan semua Teh. Iya. Di sana itu kadang ada yang nggak punya barang. Kalau di sini kan ada barangnya gitu ya, kelihatan ada berapa ya. Kalau di sana bisa lebih dari 380. Jangan. Iya. Bisa lebih, tapi nggak ada wujudnya. Jadi orang ngelihatnya kayak mana ya, padahal mah banyak. Padahal banyak. Itu juga nanti kalau kalian juga harus tahu, ada beberapa, penasaran kan, pokoknya ada beberapa koleksi Teh Puri yang keren banget tapi bukan boneka. Oh, iya. betul. Jangan, nanti aja biar nambah episode ya Teh. Betul nambah. Makasih banyak Oke, Teh, makasih thank banyak. you. Sampai di sini dulu episode kali ini. Sampai jumpa lagi kawan-kawan dari dunia lain. Oh, dunia lain gitu ya.